Hi fellas, my name is Teresa Angelica Samosir. My name is Sela Indur Nabila. Hello, my name is Nasri Sorisma. Hello, my name is Teresa Hosana Gultom. My name is Raihan Mulyasipa. My name is Silviana Abdar. My name is Rahmiati Walia. My name is Tirmaida Merpaung. Hello, my name is Aktivitas Daily. Hello, my name is Zendana Prakasa and this is our video. Hi, good morning fellas. So here we are arriving at PT BCA KCU. The first person we met is the security and we asked like, can we attend a small interview about investment management and capital market? And then he told us to go to the fifth floor. And so here we are with Reza and Ami in the lift heading to the fifth floor. And we're trying to asking this pretty and kind of miss about the interview. Oh, there's a fish. And here is the result. Universitas manapun kita nggak bisa terima. And the next stop is PT Bank Sumut. We told the security about our task and he told us to go to the third floor. But unfortunately we got nothing that day. And so on we go back to our campus because we got a class that day. This is the next day. We were heading to the Treasury Division in the third floor of PT Bank Sumut. And so we're waiting for Mr. Jisan to calling us to entering the meeting room. And after entering this meeting room, we're preparing ourselves and the questions and all of them. Kenalkan, nama saya Noverindo Purba. Kita dari bagian divisi treasury kalau di Bank Sumutnya. Posisi saya sebagai dealer. Ini tadi katanya tentang manajemen investasi dan pasar modal ya. Thanks a lot to Mr. Noperindo who taught us about invest and capital market, also about obligations. We had a very warmful moment. He also told us as an economic student, actually we should try how to investment, how to make an invest like small invest. And so the interview is done and we were heading to the second floor, waiting so long for one lift. And then the lift is coming. In this time, Reza and Zain cannot join the lift because we can't fit because we were too big. Oh my god. Looks like Reza want to join but she can't. And then Ami record us like both of us left. Here we find our lift. And then we gathering in the second floor taking photos and videos. And then there is Rehan and Haris. And there is Sylvie and Tio. Oh, peace sign everybody. And then Zain and Haris. Hi fellas, my name is Teresa Angelica Samosir and I am one of the third group, which is there are Aktivitas Daily Nasri Suharisma, Rahmiati Awaliyah, Raihan Mulyasipa, Sheila Indri Nabila, Sylvia Nada Abdar, Teresa Yahusana Gultom, Tirmaida Buru Merpaung, and Zendana Prakasa. So in this video, continue from the previous video, we're gonna present our result from our research that we did a couple days ago in the PT Bank Sumut. And so we hope that this video gonna talk you a lot and give you very big knowledge about investment management and capital market. Please stay tuned. Bye-bye. Hello everyone, my name is Zendana Prakasa dan saya akan membacakan slide mengenai visi dan juga misi dari Bank Sumut. Memberikan pelayanan terbaik adalah salah satu moto Bank Sumut. Visinya, become a reliable bank to assist and encourage economic growth and regional development in all sectors and as one of the source of regional income in increasing the standard of living other people. Yang artinya, menjadi bank yang handal untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di skala bidang dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua ada misinya. Managing government and community funds professional based on compliance principles.
yang artinya mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional berdasarkan prinsip kepatuhan. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Hello, my name is Nasri Sorisma, dan saya akan membaca company profile Bank Sumatera Utara atau lebih dikenal Bank Sumut. Bank Sumut adalah jenis badan usaha milik daerah atau publik yang kegiatan industrinya adalah jasa keuangan. Bank Sumut ini didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan sebutan BPSU. Sesuai dengan ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara, maka pada tahun 1962 bentuk usaha dirubah menjadi BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Lalu pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU dirubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT Bank Sumut. Lalu Bank Sumut ini beroperasi di wilayah Sumatera Utara, Batam, DKI Jakarta, dan Riau. Lalu tokoh kunci pejabat pelaksana tugas direktur yaitu Bapak Hadi Sucipto. Lalu Bank Sumut ini memiliki salah satu produk yaitu tabungan smart, adalah simpanan akhir tahun yang merupakan salah satu produk tabungan KSPPS BMT PAS yang dikerjasamakan dengan lembaga pendidikan atau sekolah dalam rangka membantu siswa-siswi belajar untuk berbudaya menabung. Dan yang terakhir adalah Bank Sumut memiliki situs web yaitu www.banksumut.co.id. Hello, my name is Sela Indul Nabilah, and now I will explain you about company management of Bank Sumut. So, di bagian company management terdapat 3 bagian. Yang pertama ada directors, commissioners, dan supervisory. Di bagian directors terdapat presiden directors dan marketing directors yang dipimpin oleh Bapak Hadi Sucipto. Kemudian ada compliance director yang dipimpin oleh Bapak Eksir. Kemudian ada finance and tech information director dipimpin oleh Ibu Arieta Arianti PL. Dan yang terakhir adalah syariah and business director dipimpin oleh Bapak Irwan. Selanjutnya kita masuk ke bagian commissioners. Di sini terdapat 3, yaitu Presiden Independent Commissioner yang dipimpin oleh Bapak Brata Kusuma, kemudian ada Independent Commissioner yang dipimpin oleh Profesor Erlina, dan yang terakhir adalah Non-Independent Commissioner yang dipimpin oleh Bapak Syahrudin Siregar. And the last is supervisory. Ini juga terdapat 3. Yang pertama ada chairman yang dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Yasir Nasution. Kemudian ada member yaitu Bapak Profesor Haji Abdullah Syah MA, dan yang terakhir member juga yaitu Profesor Dr. Bapak Ami Umuruddin MA. Hello, my name is Teresia Husana Gultom. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan mengenai salah satu jawaban atas pertanyaan yang telah kami ajukan dalam sesi wawancara terhadap PT Bank Sumut, di mana pertanyaannya adalah apakah terdapat jual beli saham pada PT Bank Sumut? Yaitu jawabannya adalah tidak. Hal tersebut dikarenakan dalam PT Bank Sumut hanya terdapat jual beli surat berharga yaitu surat obligasi, baik secara korporasi maupun pemerintah. Adapun untuk porsinya sendiri diatur dalam manajemen risiko yaitu 20% dari komposisi idealnya. Misalnya saya memiliki 100 juta, akan tetapi hanya 200.000 yang dapat diberikan dalam bentuk penerbitnya atau obligator korporasi, dan 80% sisanya harus pemerintah. Hello guys, my name is Raihan Mulyasipa. I want to explain about antara risiko saham dan risiko obligasi, produk manakah yang memiliki tingkat risiko tertinggi? Risiko antara saham dan obligasi, tentu yang lebih berisiko adalah saham. Contohnya, saham Telkom dan saham MNC, antara keduanya yang memiliki risiko yang lebih minim adalah saham Telkomsel, dikarenakan adanya campur tangan dari pemerintah. Halo, my name is Rahmiati Walia. Berikut ini adalah hasil dari riset yang kami lakukan. Yang pertama yaitu bank merupakan suatu lembaga yang memiliki fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Kedua yaitu inflasi merupakan suatu kondisi di mana harga barang dan jasa di pasaran mengalami kenaikan. Yang ketiga yaitu
Untuk dapat meningkatkan ekonomi, bank memberikan pinjaman modal kepada pengusaha UMKM. Bank juga dapat memberikan pinjaman atau modal untuk sebuah proyek besar. Selanjutnya, sebagai contoh, ketika bank menghimpun dana dari 10 nasabah sebesar 100.000 per orang dan menjanjikannya bunga sebesar 10%, maka bank akan memberikan bunga setiap bulannya yaitu sebesar 10.000. Setelah itu, bank dapat memberikan pinjaman kepada nasabah lain dengan uang tersebut sebesar 1 juta rupiah dengan bunga 15%. Maka dari itu, bank akan mendapatkan keuntungan dari pemberian kredit tersebut. Dan selanjutnya yaitu KUR adalah kredit usaha rakyat yang memiliki bunga sebesar 4%. Net interest margin adalah selisih antara bunga pinjaman dan bunga tabungan. Selanjutnya, LDR atau loan to deposit ratio merupakan perbandingan antara dana yang dihimpun dan dana yang disalurkan, yang tidak boleh memiliki rasio sebesar 100%. Rasio yang sehat yaitu antara kisaran dari 78% sampai dengan 92%. Hello, my name is Aktivitas Daily. Saya akan menjelaskan tentang besaran giro itu wajib minimum. Itu ditetapkan oleh Bank Sentral, itu berdasarkan presentasi dana dari pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan. Nah, yang itu wajib dipelihara oleh bank di dalam rekening giro di Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan dalam rasio terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan. Nah, selanjutnya suku bunga PUAB itu merupakan harga yang terbentuk dari kesepakatan pihak yang meminjam dan meminjamkan dana tersebut. Nah, kegiatan PUAB itu dilakukan melalui mekanisme over the counter atau disingkat OTC, yaitu di mana terjadinya kesepakatan antara peminjam dan pemilik dana itu dilakukan tidak melalui lantai bursa. Nah, selanjutnya, pengertian dari credit line itu adalah sistem peminjaman uang yang memungkinkan sobat OC, BC, NISP untuk mengambil uang seperlunya hingga batas tercapai dan membayar bunga sesuai dengan jumlah yang digunakan. Nah, istilah lain dari credit line adalah line of credit atau disingkat LOC, baris kredit atau jalur kredit. Nah, selanjutnya, dealer. Nah, dealer ini itu juga dapat merujuk ke bisnis atau orang yang memperdagangkan atau melaksanakan pembelian atau penjualan produk atau layanan tertentu. Nah, misalnya nih, penjualan mobil itu disebut pedagang mobil, sedangkan pedagang barang antik disebut pedagang barang antik. Nah, untuk selanjutnya, biaya dana atau cost of fund. Nah, biaya dana ini adalah biaya yang harus dibayarkan oleh lembaga keuangan atas penggunaan dana dari sumber lain yang dimana itu bisa nasabah, bisa juga bank. Nah, demikian. Thank you. My name is Tiru Medam Merpaung. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Yang pertama, obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah atau jangka panjang. Yang kedua, manajemen resiko, merupakan suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Yang ketiga, surat berharga atau commercial paper, yang merupakan sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan. Selanjutnya, metode time measurement atau MTM merupakan salah satu metode pengukuran kerja secara tidak langsung yang dapat digunakan dalam penentuan waktu kerja. Dan yang terakhir, diskonto merupakan potongan atau bunga yang harus dibayarkan oleh orang yang menjual wesel atau surat dagang yang diuangkan sebelum waktunya. Hi, my name is Silviana Dabdar. I want to explain about bank. Jadi, bank merupakan suatu lembaga yang memiliki fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau tabungan. Untuk dapat meningkatkan ekonomi, bank memberikan pinjaman modal kepada para pengusaha UMKM. Bank juga dapat memberikan pinjaman atau modal untuk sebuah proyek besar.
Bank Sumut tidak melakukan jual beli saham. Bank Sumut hanya melakukan jual beli surat berharga seperti obligasi baik korporasi atau pemerintah. Tetapi porsinya telah diatur secara manajemen risiko. Bank Sumut hanya menempatkan surat berharga korporasi sebesar 20% dari korporasi idealnya. Misal, portofolio treasury yang dimiliki senilai 1 juta, hanya 200.000 yang bisa belikan dalam bentuk penerbitannya atau obligasi korporasi dan 80% harus pemerintah. Baik saham maupun obligasi sama-sama memiliki resiko. Namun, obligasi di Bank Sumut terdiri dari pemerintah dan korporat. Korporat yang dalam konteksnya swasta, namun tidak full oleh swasta. Terdapat BUMN juga di dalamnya. Saham lebih beresiko dari obligasi karena saham biasanya hanya diterbitkan oleh perusahaan korporasi. And so that is all, my friends. This is gonna be the last video, the last scenes from this video actually. And we thanks a lot to everybody who participated in our test, like our lecturer and then our universities who give us the permit. And then thanks to Mr. Jisan and also Mr. Noperindo who gave us access to go through the PT Bank Sumut and did the research there. And also, we really appreciate it if you guys like this video because we give our best, we give everything we can to make this task to be the best task ever, like the video ever. And so, this is Reza saying goodbye. Bye. See you.